Bismillahirrahmanirrahim. Beli akuarium Pelabuhan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji Sulam, istrinya juga. Bawa salam, saya doakan masuk surga. Ya, alhamdulillah. Yang kami hormati pimpinan Yayasan SMK Kelas Bangsa Insan Mandiri yang hari ini juga diwakili oleh Ustaz Faisal Rizal Senyawan. Terima kasih atas kehadirannya dan kami bersama kami. Dan kami hormati pimpinan SMK Kelas Bangsa yang hari ini hasilnya diwakili oleh Ahmad Bujari selaku kurikulum Pak dalam hal itu. Kemudian yang kami hormati tokoh masyarakat juga berakhir yaitu Bapak Asari. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Kelas Bangsa. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga. Dan yang kami banggakan yaitu siswa-siswi SMA Kelas Bangsa yang kali ini diwakili oleh dua organisasi atau komunitas di sekolah, yaitu OSIS dan NIMC atau remaja masjid ya, di SMA Kelas Bangsa. Ada Anda Daren, terima kasih sudah hadir. Kemudian kalian, kemudian Yusta dan Afifah. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Baik, hadirin sekalian, pada hari ini kita berkumpul adalah untuk sama-sama kita menjalankan suatu diskusi, di mana ini merupakan salah satu tugas dari kami ya. Kebetulan saya mewakili rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Kelas Bangsa ya, untuk kita bersama-sama melaksanakan tugas, yaitu kita mengidentifikasi aset sekolah untuk keberlangsungan atau berjalannya program sekolah demi tercapainya juga visi sekolah yang sudah disepakati bersama. Ya, untuk pelancaran acara di pagi di siang hari ini, ya, kita sama-sama buka acara ini dengan lafaz ta'awudz dan basmalah. Kemudian untuk menambah kemudahan, kami persilakan dengan ada Miftah Ketua Remaja Masjid SMA Kelas Bangsa untuk bisa menyampaikan kalam ulama. Silakan.
tentang pemetaan aset. Nah, aset dalam hal ini itu yang dimaksud dengan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah itu bukan hanya sebatas yang berada di sekolah. Oke, nanti akan coba saya sampaikan, dan nanti mohon kerjasama dan partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman di sini untuk memastikan kita bisa melakukan pemetaan aset secara keseluruhan. Dan ini adalah bukan satu rangkaian yang langsung selesai ya Bapak Ibu. Jadi ini rangkaian atau tahap pertama kita untuk melakukan pemetaan aset. Next, nanti kedepannya kita akan melakukan pemanfaatan aset dan pada akhirnya bisa digunakan untuk sebagai bahan untuk menyusun program dan perumusan atau perencanaan kurikulum tahun depan. Mohon ini Bapak Ibu dalami lebih awal dulu dari maksud dan tujuan forum diskusi kita tentang pemetaan aset pada kesempatan ini. Ini pihak yang terlibat dalam pemetaan aset, karena yang namanya aset mungkin bisa jadi ketika itu diidentifikasikan dari satu pihak, itu bisa jadi terbatas. Misalkan hanya dari pihak guru saja nih yang mengidentifikasi aset, dan bisa jadi nanti aset-aset yang beririsan dengan yayasan itu guru kurang mengetahui, atau aset-aset yang memang pada akhirnya sebenarnya ada di lingkungan sekolah karena kita tidak melibatkan orang tua atau tokoh masyarakat, pada ini kita tidak tahu. Maka pada kesempatan kali ini kita juga mengundang tokoh masyarakat, Pak Nasri, orang tua siswa juga ya. Lalu kita juga mengundang teman-teman nih yang mungkin bisa jadi kalian bisa lebih tahu ya tentang potensi atau aset sumber daya manusia dalam hal ini siswa atau teman-teman kalian terkait potensi atau kekuatan yang ada di dalam siswa tunas bangsa. Apa sih potensinya gitu kan? Ya. Atau dari pihak yayasan nanti yang lebih banyak dan mempunyai kebijakan atau wewenang terkait aset-aset ini kita mau kelola seperti apa. Atau di bagian keuangan sendiri terkait nanti aset finansial atau pendanaan. Jadi pihak yang memang kita libatkan dalam pemetaan aset di tahap awal ya. Nah, ini tujuan dari pemetaan aset pada forum diskusi kita hari ini. Yang pertama, pengelolaan sumber daya sekolah berbasis kekuatan yang dimiliki dan kolaborasi untuk mendukung terwujudnya visi sekolah. Jadi tujuan kita bagaimana kita mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, ya. Tapi basisnya itu pada kekuatan sekolah, bukan pada kelemahan atau kekurangan sekolah. Jadi kita fokusnya adalah pada aset yang kita miliki, dan itu adalah kekuatan sekolah, bukan pada aset yang tidak kita miliki. Gitu. Dan yang kedua adalah kolaborasi. Jadi ketika kita melakukan pengelolaan sumber daya atau aset ini, kita perlu kolaborasi antar semua pihak. Ya, dalam hal ini adalah pihak yang tadi sudah kita undang dalam forum diskusi hari ini. Jadi kolaborasi antar pihak. Dan visi sekolah kita terwujudnya peserta didik yang berjiwa nurani dan berkarakter profil belajar Pancasila. Nah, tujuan yang kedua dari forum diskusi kita adalah identifikasi tujuan aset sekolah untuk selanjutnya kita lakukan pemetaan. Jadi awal itu kita akan melakukan pemetaan dulu ya. Nah, pemetaan nanti dari sekian banyak aset yang memang pada ini bisa kita identifikasi, itu masuk ke tujuan aset mana saja yang itu kita petakan. Next, berikutnya mungkin nanti kita sepakati forum diskusi berikutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan aset-aset yang sudah kita identifikasi dan kita petakan. Yang ketiga, ini yang tidak menutup kemungkinan adalah kita akan menemukan potensi lainnya, baik yang di dalam tujuh aset tersebut maupun di luar. Jadi itu kemungkinan yang akan terjadi adalah kita menemukan hal-hal lain atau hal-hal yang baru di luar tujuh aset ini. Ini tujuan forum diskusi kita ya Bapak Ibu dan teman-teman. Dan tujuh aset ini adalah yang pertama itu aset fisik atau yang kita kenal juga dengan modal ya, modal fisik. Nanti seperti apa nanti ada penjelasan berikutnya. Lalu finansial yang kedua, ketiga politik, ya. Lalu aset manusia atau sumber daya manusia, aset sosial, agama dan budaya serta aset lingkungan atau alam. Nah, ini adalah tujuh aset yang akan kita gunakan sebagai pemetaan nanti di aset-aset sekolah. Nah, ini aset politik. Jadi aset politik itu dia seputar hal-hal
aset politik. Jadi dalam tataran politik praktis ya, nah ini lebih kepada ini nanti hubungannya dekat dengan sosial. Misalkan contoh kalau itu kunjungan kita ke DPRD salah satu dari aset politik, kita sudah punya akses politik di situ. Ya, asetnya itu berupa akses politik ke misalkan kunjungan ke DPRD, kita bisa berkunjung ke kantor wali kota, pemerintahan, kecamatan dan kelurahan. Dan itu adalah contoh dari aset politik. Ya, ketika kita ingin jabarkan lebih detail lagi, ya, ini aset politik itu sebagai salah satu kendaraan kita ya untuk mencapai tujuan. Ya, modal politik ini berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Dan ini juga nanti banyak beririsan dengan yayasan, misalkan contoh sekolah kita itu afiliasinya kemana sih? Tapi afiliasi ini bukan bermaksud afiliasi partai politik ya. Itu beda. Jadi afiliasi ini nuansanya itu nuansa apa sih gitu? Gitu ya. Nah ini yang dimaksud dengan aset politik. Nanti struktural ini berbicara tentang keorganisasian yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Interaksi kita dengan pihak RT setempat, RW, kelurahan itu juga masuk ke dalam aset politik. Ya. Program kita untuk pemberdayaan masyarakat sekitar itu kan harus ini ya, kita menjalin komunikasi ya, dengan ibaratnya itu pemerintah setempat RT lah yang terkecil itu juga termasuk aset politik. Jadi aset politik itu adalah dia di tataran birokrasi pemerintahan itu ya, yang bisa kita lebih pahami lebih mudah. Nah ini aset manusia. Aset manusia kalau yang dimaksud dengan sumber daya di sekolah itu mulai dari murid, ya, lalu guru-guru, karyawan termasuk atau tenaga kebersihan, termasuk itu dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Ini adalah aset manusia. Nanti pemanfaatannya seperti apa? Ya mungkin dulu bagaimana aset manusia dalam hal ini guru itu bisa mengalami peningkatan kapasitas atau kemampuan melalui pelatihan. Dan ini adalah wewenangnya di yayasan. Atau aset manusia untuk pelajarnya, bagaimana pelajar tunas bangsa itu nanti ke depannya bisa menjadi benar-benar sosok profil pelajar Pancasila yang sebenarnya. Dan itu adalah aset manusia. Itu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi aset manusia itu ya seputar sumber daya manusianya. Nah ini aset sosial. Aset sosial itu adalah dia modal yang memang kita bangun dari interaksi sosial yang sudah kita bentuk. Ya. Kalau tadi bedanya dengan politik, politik itu lebih kepada struktural birokrasi pemerintahan. Nah kalau aset sosial itu lebih kepada kultural atau budaya kita, misalkan berinteraksi dengan masyarakat sekitar, ya. Atau bisa jadi interaksi kita dengan lembaga partner. Misalkan kalau kelas 12, ya kita berpartneran dengan lembaga bimbel, yaitu masuk ke dalam ini aset sosial. Atau kita berinteraksi dengan dunia usaha. Ketika kemarin kita melakukan T5, itu juga masuk ke dalam kategori aset sosial. Ketika memang lembaga tersebut terlepas dari unsur birokrasi pemerintahan. Tapi ketika memang terikat dengan unsur birokrasi pemerintahan, itu maksudnya aset politik. Itu aset sosial. Nah ini aset agama dan budaya. Nah aset budaya dan agama ini seputar misalkan nih di sekolah kita dominannya beragama apa sih? Karena kita ini Islam ya. Nah itu aset atau modal kita juga tuh. Budayanya apa sih? Kita sebagai besar mungkin di sini orang Sunda ya. Karena di Jawa Barat mungkin ada Betawi, gitu. Mungkin ada pendatang Padang, Jawa dan yang lain. Dan itu adalah aset budaya juga. Kalau aset agama tadi, atau misalkan kita lebih cenderung ke, misalkan kalau bicara tentang budaya agama ya, di sini di Cilodong lebih cenderung ke yang misalkan seperti NU atau Muhammadiyah, ya, atau yang lain, ya, atau kombinasi diantaranya, ya, ya kita sering melakukan misalkan tahlilan dan segala macam, mungkin itu juga akan mempengaruhi ya di sini sumber daya sekolah aset agama dan budaya, keberadaan masjid atau tempat ibadah, keberadaan pusat-pusat
dan infrastruktur atau sarana prasarana pendukung lainnya. Misalkan contoh ini saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan dan lain-lain. Dan ini termasuk ke dalam aset fisik. Ini yang paling mudah kita identifikasi. Lapangan di sekolah kita, lapangan parkir, lapangan upacara, kelas, gedung dan yang lain aula. Nah, ini aset lingkungan alam. Nah, aset lingkungan alam adalah aset yang memang pada ini berada di lingkungan, baik itu di dalam lingkungan sekolah kita ya Bapak Ibu ya, dan teman-teman yang di sini, atau yang berada di sekitar lingkungan sekolah kita. Misalkan kan kalau di daerah Cilodong itu cukup terkenal dengan hutan bambu ya. Benar ya Pak Nasri ya? Hutan bambu. Terus ada ada ciri yang lain lagi nggak lingkungan alamnya di Cilodong? Sungai Ciliwung ya. Nah itu aset tuh. Ya, keberadaan hutan bambu, Sungai Ciliwung itu aset juga, aset lingkungan atau alam. Ya aset itulah yang bisa mendukung pembelajaran anak-anak untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, misalkan atau di Cilodong juga ada ini ya. Atau kalau kita ada pusat pembudidayaan ikan, iya sih, Cilodong ya, ikan tambak tuh yang di kosan, ya, tambak ya, itu ada, di danau. Nah, itu aset tuh, aset lingkungan atau alam yang memang bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran anak-anak dan kita berwujudnya tentang pemwujudan visi sekolah. Ini seperti beternak, terus. Yang terakhir itu aset finansial. Nah, aset finansial itu aset yang berbicara tentang keuangan, pendanaan. Ya. 6 aset tadi itu oke, tapi ketika tidak ada aset finansial, mungkin tidak bisa maksimal berjalan. Jadi aset finansial ini nanti banyak ini di bagian keuangan, ya bersama dengan yayasan bagaimana kita mengelola aset finansial itu pada akhirnya bisa mendukung semua program sekolah demi terwujudnya pencapaian visi sekolah. Gambarnya seperti kalau aset finansial itu kan kalau sekolah kita sekolah swasta ya bisa jadi berasal dari uang orang tua ya, uang masuk, uang daftar pulang, uang bulanan. Kita dapat juga bos atau bos kinerja karena kita sebagai sekolah bergerak. Jadi ini aset finansial atau aset finansial keuangan yang kita peroleh dengan cara yang lain seperti pencarian donatur atau donasi yang lainnya. Itu gambaran dari saya terkait kita akan melakukan pemetaan. Jadi awalnya kita pemetaan dulu ya Bapak Ibu ya dan teman-teman ya, pemetaan aset. Nanti kita petakan menjadi 7 ya aset ini sepertinya masuk ke aset yang ini bahwa yang ini kita bagi-bagi nanti next forum berikutnya baru kita bisa lakukan pemanfaatan aset tersebut. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di awal antar forum diskusi kita pada kesempatan hari ini. Silakan jika memang ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan forum diskusi berikutnya. Ya, terima kasih pada Pak Jadi. Karena tadi sudah tergambar ya, sudah tergambar kepada seluruh peserta diskusi ya, tentang pertama tujuan dari diskusi hari ini, kemudian juga visi sekolah ya. Tujuan utama untuk pemetaan aset ini kan adalah untuk mewujudkan visi sekolah kita. Dan juga tadi sudah diperkenalkan yang akan kita identifikasi adalah tentang 7 aset sekolah ya, yang perlu kita identifikasi untuk dimanfaatkan selama menjalankan program pendidikan di sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sudah lakukan siswa. Kalau kita akan memasuki sesi diskusi, ya sesi diskusi ini juga akan dipimpin kembali oleh Pak Abdul atau tadi sebagai wakil kepala sekolah. Tapi sekarang, insya Allah beliau berperan sebagai calon guru penggerak juga. Gitu ya. Nah, sekedar memperkenalkan mungkin ada yang
dan saya sendiri Mas Sofron. Baik, Bapak Ibu dan saudara hadirin sekalian, kita akan masuk ke sesi diskusi, yaitu sesi ini dari kegiatan siang ini. Insya Allah dipimpin oleh Pak Mujali, Pak Saiful, dipimpin oleh Pak Saiful yang juga sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri Bangsa Angkatan 1. Ya, kepada Pak Saiful dipersilakan. Bapak Ibu semua dan siswa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi diskusi ini kita akan memulai dari pandangan siswa terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu untuk progres
Supaya dengan adanya ekspor sama ini, kita bisa ikut lomba-lomba keluar, kita dikasih terus terus buat lomba keluar, terus buat sertifikasi, habis itu buat ya ada acara-acara besar, itu bisa dimanfaatkan untuk nanti. Oke, terima kasih Kak Pipa ya. Pandangan dari ekskul sama selanjutnya. Mohon maaf sebelumnya kita kedatangan tokoh masyarakat Pak Nasri ya. Kebetulan warga sini ya Bapak ya. Jadi tadi RPM ya. Saya belum tahu banyak ya Pak Faisal dari Yayasan Muda. Baik, sebelumnya untuk terkait aset nih Pak Nasri ya. Apa sih yang bisa aset apa saja atau dukungan apa saja nih dari RPM atau warga kita gitu ya, tokoh masyarakat yang bisa mewujudkan visi misi sekolah kita, apalagi kita berada di lingkungan Bapak nih gitu, seperti itu. Dan mungkin Pak Faisal ya lanjut pada Pak Nasri, silakan. Ya boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya berbicara sebagai masyarakat di lingkungan sekolah. Kalau kita lihat karakteristik ya di lingkungan khususnya umumnya di Cilacap, khususnya di Bali Muda, ini kan masih kalau dikatakan masih daerah religius ya, karena di sekitar Cilodong, khususnya di Kalimulia, sebanyak pesantren juga, kemudian rata-rata ya kualitasnya mungkin dominasi oleh agama yang Islam. Mungkin ada beberapa agama-agama lain yang kecil. Kemudian berbicara dengan agama itu juga memang kan khususnya di Kalimulia kemudian dengan masyarakat yang mewakili dari berbagai organisasi digunakan juga Muhammadiyah dan organisasi lain potensi alam itu memang di sini dominasi sih pertanian ya, pertanian peternakan. Kemudian itu banyak potensi juga dari juga namanya alam-alam yang belum terjamah juga gitu. Kalau di daerah khususnya di Cilodong di Campur Sawah masih banyak lahan potensinya gitu, bermanfaat. Mungkin kita lihat ya. Oke. Jadi kalau dari tokoh masyarakat perwakilan dan satu tokoh masyarakat di Cilodong ya, Cilodong Kalimulia Cilodong ini. Baik, selanjutnya kita juga ada perwakilan dari pendukung kegiatan profil belajar Pancasila, yaitu ada namanya P5 dengan kurikulum masyarakat harus ada P5. Di sini ada Pak Lutfi ya selaku koordinator P5. Ini bisa memberikan penjelasan terkait dukungan aset apa sih yang harus kita gulirkan ke depannya atau dibutuhkan untuk pembuatan program nantinya gitu ya, berdasarkan aset yang
juga ada batik Depok ya. Sebenarnya batik Depok tuh banyak banget. Cuman masalahnya yang nggak tahu gitu kan. Dan itu contohnya adalah ada di batik sekolah negeri ya, SMP, SD, kalau nggak salah, SMA saya belum lihat sih. Ada maksudnya ada logo batik yang punya enggak kalau SMA. Jadi juga sebenarnya makanya kita coba buat desainnya, desain batik Depok. Mereka suruh pilih sendiri sebagai pembelajaran untuk diferensiasi. Kan tentunya mereka pilih sendiri kan batik yang mereka suka, yang mana yang mungkin menurut mereka gampang, ya mereka pilih sendiri. Kemudian yang kedua, mana ada gaya hidup berkelanjutan, terus ada penerapan terkait mengelola sampah. Ternyata di Kota Depok juga ada ya, di Depok 2, tepatnya di Rumah Pawan ya, itu ya Sumenjek ya. Itu ada bank sampah yang memang dikelola sendiri dari ada dua orang, ada yang basah, ada yang kering, sehingga itu sampah tidak menimbulkan limbah, tapi memang didaur ulang sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada jadi limbah, mendingan didaur ulang gitu kan, menjadi hasil yang lain, jadi pupuk segala macam kan. Kemudian yang terakhir yang kewirausahaan kemarin, karena memang kita itu punya dulu sempat punya ya, tapi sekarang dimasukin ke pilar leadership yang terbaik itu terkait kewirausahaan. Kemarin kita berdayakan aset itu untuk mengadakan market day di sekolah. Sempat ngerasain kelas 10 kan ada namanya, ada market day di sekolah. Itu juga merupakan aset yang kita punya, pilar yang masuk dalam pilar leadership. Itu saja mungkin Bapak saya dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dikit atas pemaparan asetnya. Nah, sebelum kita ambil sebuah kesimpulan dari Pak Jadi, ini kebetulan ada perwakilan dari yayasan yang akan memberikan gambaran seharusnya seperti apa sih sekolah kita dan pemanfaatan aset yang kita punya itu harus dipergunakan seperti apa, atau mungkin ada tambahan aset
depan ya optimalisasi aset fisik ini bisa mengakselerasi program-program yang selaras atau program-program yang bisa mewujudkan tujuan bisnis sekolah. Terakhir dari sisi pendanaan, ini yang terakhir yang penting banget. Walaupun dia bukan yang pertama ya, kalau ada dana, SDM yang bagus sama aja. Tetap SDM punya peran yang sangat penting, tapi dana pun bisa mensupport lebih baik lagi apabila dana ini bisa dioptimalkan dalam mewujudkan tujuan bisnis sekolah. Jadi terutama dalam pembahasan tentang penganggaran program sekolah, makanya penting betul saran-saran seperti ini, diskusi seperti ini untuk mendapatkan masukan dari para tenaga pendidik, para guru, para SDM pengajar di sekolah, guru, juga siswa, mana sih program-program atau kegiatan yang prioritas yang nantinya punya atau dalam penganggarannya itu nanti bisa kita
Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Saifullah tentang diskusi. Juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta diskusi dari seluruh elemen pendukung berjalannya berbagai kegiatan atau program yang memberikan dampak positif kepada siswa SMA Bangsa. Kita harapkan hasil diskusi hari ini bisa menjadi panduan bagi kita untuk bisa menghadirkan program-program yang berdampak positif kepada siswa ke depannya. Nah, untuk itu mungkin kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih atas setiap partisipasi dari seluruh hadirin. Kita akhiri acara hari ini sama-sama dengan ucap lafaz baik, ke Kalimantan kembali terasi, ke Jakarta membeli sepatu. Sekian dan